Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Fitri Rangkuti. Nah, di video kali ini adalah modul kedua di bagian MTCNA. Nah, yang berjudul adalah Networking Model. Jadi saya akan menjelaskan pemaparan materinya. Langsung saja kita ke slide pertama. Nah, untuk slide pertama di sini ada materi pembahasan, yaitu ada 4. Yang pertama adalah konsep, lalu yang kedua TCP/IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation, yang keempat ada oscillator model. Lalu di sini ada konsep, yaitu jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada 2, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, untuk konsep pemikirannya seperti ini ya. Pada tahun 1980-an itu seperti ini. IBM, DEC, other vendor. Lalu maju ke 1990 ditambahkan yang namanya TCP/IP. Lalu ke tahun 2000-an itu kita sekarang menggunakan yang namanya TCP/IP saja. Nah, untuk TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahaminya, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, ini ada contohnya. Untuk TCP/IP original itu ada application, transport, internet, dan link. Lalu untuk TCP/IP update itu ada application, transport, network, data link, dan physical. Jadi bedanya di sini. Selanjutnya yaitu TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan yang berskala. Di antara contoh service dari application layer itu terdapat HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita dapat mengakses suatu web server. Jadi seperti ini web server dan ini klien. Jadi kita meminta request terlebih dahulu ke si web servernya, lalu dia akan diproses seperti ini. HTTP atau header yaitu data. Ya, seperti itu ya. Lalu untuk TCP/IP transport layer itu berfungsi dari transport layer dan adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Protokol TCP dan UDP yaitu adalah TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data yang sangat cepat. Lalu di sini ada TCP/IP transport layer untuk contohnya ya. Ini ada TCP error recover seperti ini tuh. Kalian bisa lihat saja untuk contohnya. Selanjutnya di sini ada TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. Dan IP menyediakan 2 fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani koneksivitas dan pemilihan jalur. Dan untuk setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang pertama adalah addressing. Jadi kalau yang addressing itu
bahwa IP address itu tersendiri memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Lalu yang kedua, routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos untuk mencari route tercepat supaya lebih sampai dengan cepat ke tujuan. Selanjutnya ada TCP/IP Network Layer. Ini untuk contohnya, terdapat dua jenis IP address. Yang pertama IP versi 4, yaitu 32 byte. Lalu IP versi 4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit, seperti ini. XX ini dikatakan dengan IP bisa diganti. Lalu jumlah max hostnya itu ada 4,294,967,2962. Lalu yang kedua ada IP versi 6, yaitu 128 bit. Untuk IP versi 6 terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 bit, seperti itu. Jumlah max hostnya ini 364.464.431.608.431.768.211 dan 456. Lanjut, di sini ada TCP/IP, data link dan physical layer. Untuk data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Switch, yaitu Error Detection Message yang hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Untuk physical layer yaitu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device, seperti ini, komputer A ke komputer B. Lalu di sini ada encapsulation dan decapsulation. Untuk encapsulation itu proses pembungkusan data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maknanya itu sebaliknya. Lalu ada name of TCP/IP message, application layer ke data, lalu transport layer data plus TCP header menjadi segmen, lalu network layer data dan TCP header plus IP menjadi IP paket, lalu data link layer data, TCP header plus IP plus DL header dan DL Tailor menjadi frame. Lalu di sini ada contoh untuk encapsulation dan decapsulation seperti ini. Ini yang bagian sender dan receiver. Kalian bisa lihat. Nah, selanjutnya adalah untuk konsep OSI model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP. Karena TCP/IP lebih mendominasi dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasanya dipelajari karena mudah dipahami daripada si OSI model. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Namun karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Nah, supaya tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu sama lain dengan vendor yang lain, yaitu dengan dibuatkan sebuah model atau sebuah standar spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, di sini adalah OSI model layer dan contohnya terdapat 7 lapisan layer pada model OSI, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Ada dua contoh yaitu upper layer dan lower layer. Untuk yang pertama yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication season 1 hingga 4. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5 hingga 7.
atau L7PDU. Di sini adalah bagian OSI dan ini bagian TCP atau segmen IP paket. Di sini ada L7PDU application, LP6PDU presentation, LP5PDU yaitu session, LP4PDU transport, LP3PDU network, LP2PDU data link, dan bits atau physical. Untuk segmennya yaitu ada application, merge info application, merge into application, transport, network, data link, dan physical. Mungkin dari pemaparan networking model dari model MTCNA yang kedua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.